Shalom. Hari ini kita akan belajar sesuatu, yaitu tentang alasan mengapa kita mengikut Yesus. Mengapakah kita perlu percaya dan apakah yang membuat kita harus datang kepada Yesus. Kita lihat sabda Kristus sendiri menurut Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat ini sudah sering dibacakan oleh banyak orang. Bahkan dalam momen Natal banyak orang membaca ayat ini. Tapi apakah kita mengerti apa yang sebenarnya dimaksud daripada ayat ini? Ayat ini sebenarnya merangkum secara singkat apa tujuan, apa makna, apa penggenapan, dan apa yang akan diberitahu dari maksud kedatangan anak manusia itu ke dunia. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ayat yang mau kita soroti adalah ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa di dalam Injil ini Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada anaknya untuk tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Mengapa dia mengatakan orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal? Ketika dia menganjurkan sesuatu, dia mengatakan kalau dia percaya tidak akan binasa, artinya yang tidak percaya akan binasa, atau itu berangkat dari keadaan memang kita adalah orang-orang yang binasa. Untuk bisa memahami ayat ini kita harus mengerti dari sejak semula, dari kejadian, mengapakah Allah menciptakan manusia? Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Ayat ini tidak bisa dipahami begitu saja hanya dengan membaca. Tapi mengapa dikatakan barang siapa yang percaya kepada anak manusia itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal? Kita harus mengerti bahwa memang sejak semula kita dicipta untuk hidup yang kekal, bukan untuk binasa. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita tidak mengalami hidup yang kekal itu. Nah, apakah yang terjadi? Kita harus kembali ke Eden. Apakah yang terjadi di Eden sehingga kehidupan yang kekal dan kebinasaan itu ada pada manusia? Mengapa ada kematian? Mengapa ada kebinasaan? Dan mengapa ada kerusakan dan kehancuran? Itu bukanlah desain. Itu bukan apa yang Tuhan rancang sejak semula. Oleh karena itu, seperti apakah? Apakah tujuan Allah menjadikan manusia pada mulanya? Ketika pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau menciptakan manusia? Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Pernahkah kita bertanya sebagai orang yang sudah menjadi Kristen? Apakah kita pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah maksudmu menjadikan manusia? Apakah tujuanmu membuat kami ada? Ada beberapa orang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia tujuannya agar Allah punya teman. Tapi alasan itu tak tepat sebab Allah tidak membutuhkan teman. Karena dia sang Bapa itu yang maha kuasa telah sejak kekal bersama firman dan rohnya di dalam relasinya yang kekal. Sehingga dia tak butuh manusia untuk menemani dia. Lalu ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia itu menyembah-nyembah dia. Jadi Tuhan butuh manusia sehingga manusia dicipta untuk menyembah dia. Tuhan tidak pernah mencipta manusia untuk menyembah-nyembah dia. Ketika Adam dicipta, apakah Tuhan mengatakan sembahlah aku? Tidak. Karena Tuhan tidak butuh manusia untuk sembah dia. Para kerubim dan serafim telah memuji Allah siang dan malam. Jadi manusia dicipta bukan untuk menyembah-nyembah Allah. Tapi apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Menurut Injil Yohanes, karena Allah adalah kasih, maka tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula hanyalah satu, yaitu untuk membagikan kasih-Nya. Buktinya apa? Ada 6 hari penciptaan, ada
Dan hari ketujuh Allah beristirahat. Manusia adalah ciptaan yang paling penting, yang paling berarti karena dicipta menurut gambar dan rupanya sendiri. Tapi kalau manusia itu yang paling penting, mengapa dicipta hari terakhir? Manusia dicipta bukan hari pertama, tapi manusia dicipta hari terakhir. Hari pertama Allah membentangkan Hasyamayim dan Haaretz, dia membentuk langit dan bumi, dia menciptakannya dari air dan dihidupkan oleh rohnya yang kudus. Ketika roh Allah mencengkrami semesta dan memberikan hidup. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dia menciptakan semua baik. Dia menciptakan tumbuhan, hewan, apa yang di laut, apa yang di udara, memisahkan terang dan gelap. Dan ketika semua yang baik itu telah jadi, maka manusia dicipta pada hari yang terakhir untuk siap menikmati semua yang baik itu. Maka manusia dicipta tujuan Allah adalah agar manusia itu mengalami, menikmati kasihnya Allah. Sebab Allah itu sendiri adalah kasih. Ia mencipta malaikat agar malaikat merasakan kasihnya. Tapi lebih tinggi daripada para malaikat, manusia diciptakan Allah untuk merasakan kasihnya yang begitu besar. Sehingga manusia dicipta untuk menikmati kasih Allah. Dan bukti bahwa dia menciptakan manusia untuk menikmati kasih Allah adalah kita dihidupkan oleh rohnya sendiri. Dan yang paling penting, dia menjadikan semuanya selesai sebelum manusia itu diciptakan. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk membagikan kasihnya. Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan Allah itu kekal, maka manusia diciptakan untuk hidup yang kekal, tidak pernah untuk sementara waktu. Maka manusia pada mulanya diciptakan untuk mengalami hidup yang kekal. Allah adalah kasih dan kasihnya itu adalah kekal, maka manusia tentu saja diciptakan untuk hidup yang kekal. Tapi bagaimana caranya kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana manusia itu bisa tetap mengalami hidup kekal? Karena hidup yang kekal itu ada pada Allah, maka agar manusia bisa terus hidup kekal, maka manusia harus tetap terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya manusia terhubung dengan Allah? Karena Allah adalah kasih, maka manusia agar bisa terhubung terus dengan Allah, manusia itu harus mengasihi Allah. Tetapi manusia tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah, maka Allah memberi sebuah cara kepada manusia itu untuk mengasihi Allah. Apa cara yang Tuhan sediakan? Tuhan berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Kalau kamu makan, pastilah engkau mati. Jadi larangan untuk tidak makan buah pohon pengetahuan itu bukanlah sebuah cobaan, bukanlah sebuah ujian, tapi sebuah sarana yang Allah sediakan kepada manusia. Tuhan hendak mengatakan, aku mengasihimu melalui semua yang kuciptakan ini. Tapi kalau kamu mau mengasihi aku untuk bisa terhubung denganku, maka kamu pun harus mengasihi aku. Dan kamu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi, maka aku ajarkan kepadamu sebuah cara mengasihiku. Jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Seperti kipas angin. Bagaimanakah kipas angin bisa terus berputar? Dia harus dihidupkan oleh energinya, yaitu listrik. Tapi bagaimanakah kipas angin bisa terhubung dengan listrik? Melalui kabel. Dari listrik kipas angin berputar, tapi kipas angin agar bisa terus berputar, dia harus tetap tersambung pada listrik melalui kabel. Nah, listrik itu seperti Allah, sumber energi dan hidup kita. Dan kita seperti kipas itu. Bagaimana kipas itu bisa terus berputar? Dia harus terhubung melalui kabel kepada listrik. Maka bagaimana manusia bisa hidup terus-menerus dan kekal? Kita harus terhubung dengan Allah melalui kasih. Dan kasih itu yang Tuhan beritahu adalah tidak memakan buah pohon pengetahuan. Maka selama manusia itu tidak memakan buah pohon pengetahuan, kita akan tetap terhubung terus dengan Allah dan mengalami hidup kekal melalui pohon kehidupan itu. Tapi pada akhirnya apa yang manusia lakukan? Ketika Tuhan berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu pastilah engkau mati. Apa arti kematian? Arti kematian adalah perpisahan dari hidup. Einstein pernah mengatakan, apakah ada dingin? Dingin itu tidak ada. Dingin adalah keadaan dari ketiadaan panas. Apakah gelap ada? Gelap tidak ada. Gelap adalah ketiadaan daripada terang. Maka kematian juga adalah ketiadaan dari hidup. Maka ketika Allah mengatakan, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Tuhan sedang mengatakan, kalau kamu tidak mengasihi aku,
maka engkau pasti berpisah dengan aku. Karena aku hidup, maka di luar aku kamu mati. Dan pada akhirnya manusia itu mati. Manusia itu memakan buah pohon pengetahuan itu, dia memilih untuk tidak taat, dia memilih untuk gagal, dan dia tidak rela tidak menjadi serupa dengan Allah. Ketika dia makan buah pohon pengetahuan itu, Hawa membujuk Adam dan Tuhan mendatangi mereka. Pada saat itu mereka sadar mereka telanjang, pada saat itu mereka mengerti dosa, dan pada saat itu mereka berpisah dengan Allah. Ketika manusia itu gagal, ketika manusia itu rusak, karena manusia itu tidak taat, tidak mengasihi Allah, maka manusia terputus dengan Allah, maka Allah memerintahkan kerubim untuk menghalangi manusia dari pohon kehidupan. Kenapa? Karena mereka telah gagal mengasihi Allah, maka hidup yang kekal itu tidak lagi ada pada manusia. Maka bukan lagi hidup yang kekal yang ada pada manusia, tapi karena manusia telah mati, maka yang dialami manusia adalah kematian yang kekal. Manusia gagal, manusia rusak, penderitaan, aniaya, semua yang buruk, semua yang tidak berkenan dilakukan oleh manusia. Maka manusia pada saat itu tidak lagi seperti yang Allah inginkan sejak semula. Tetapi ketika manusia itu gagal, ketika manusia itu memilih untuk tidak taat kepada Allah dengan tidak mengasihinya yang membuahkan kepada perpisahan dengan Allah, maka apakah yang Allah lakukan? Apakah Allah membiarkan manusia? Tidak. Dia tidak membiarkan manusia itu sendirian. Dia tahu bahwa kalau aku menciptakan manusia pasti dia jatuh. Tapi pada saat yang sama dia tetap menciptakan. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk jatuh. Allah menciptakan manusia untuk hidup hanya karena Allah tahu bahwa manusia akan jatuh. Apakah rencananya akan gagal? Tidak. Manusia ketika cipta pesawat tahu bahwa pesawat itu mungkin jatuh. Tapi kenapa manusia tetap menciptakan pesawat? Karena manusia ciptakan pesawat bukan untuk jatuh, untuk terbang. Meskipun manusia tahu bahwa pesawat akan jatuh, maka manusia memberi antisipasi. Maka ketika Allah tahu manusia akan jatuh, dia tetap menciptakan manusia. Dan pada saat kejatuhan itu tiba, dia memberi antisipasinya. Maka apa antisipasi? Apa penghiburan? Apa obat? Apa yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia itu rusak? Ketika manusia gagal, ketika manusia jatuh. Apa yang Allah janjikan kepada manusia? Dalam Kejadian 3:15 Allah telah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang Tuhan janjikan adalah seorang keturunan perempuan nanti yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis ini akan meremukkan tumit anak perempuan itu. Nah, anak perempuan itu siapa? Seorang anak laki-laki yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia rusak, ketika manusia gagal adalah seorang anak laki-laki dari keturunan perempuan itu. Bukan Hawa, perempuan itu. Dan nanti keturunan perempuan itu akan menginjak kepala iblis. Kenapa iblis yang harus diinjak? Karena iblislah yang mengundang manusia kepada maut. Dan nanti keturunan iblis itu akan meremukkan tumit anak laki-laki yang menginjak dia itu. Jadi Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki. Tuhan tak pernah janjikan agama. Jangan pernah percaya kepada agama manapun. Tuhan tidak menjanjikan seorang kaisar. Jangan pernah percaya kepada seorang kaisar. Tuhan tidak menjanjikan orang kaya. Jangan percaya kepada orang kaya. Tuhan tidak menjanjikan orang besar. Jangan percaya kepada orang besar. Tuhan tidak menjanjikan orang pinter. Jangan pernah percaya kepada orang pinter. Yang Tuhan janjikan adalah seorang anak laki-laki yang datang dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular ini akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Maka selama 2000 tahun seluruh para nabi bernubuat secara bergantian di seluruh perjanjian lama, menubuatkan tentang seperti apakah anak laki-laki yang akan datang itu. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, dia mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tampil seperti aku. Jikalau aku memimpin engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti anak laki-laki yang akan datang itu akan memimpin engkau dari perbudakan iblis dan kematian.
Dia mengatakan, kalau aku dari Lewi, maka anak laki-laki yang akan datang itu akan lahir dari tonggak bangsa Yehuda. Raja Daud 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, dia mengatakan dalam Mazmur 22 bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 mengatakan bahwa nanti anak laki-laki yang akan datang itu akan ditikam, akan dianiaya, akan disesah, bukan oleh karena kesalahannya sendiri, tapi oleh karena kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan dia akan melihat seluruh pengikutnya akan hidup dalam kekekalan. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu yang dijanjikan oleh Allah akan lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem. Ve'atah Migdal Eder. Anak laki-laki yang dijanjikan itu akan lahir di kandang domba. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan dijual 30 keping perak. Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan mengungsi ke Mesir. Para nabi seperti Yeremia dan Yehezkiel dan nabi yang lain mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan memasuki gerbang Yerusalem. Dan orang-orang akan berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jubahnya akan diundi, dia akan diberi minum yang pahit, dia akan disesah, dia akan mengalami semua yang sulit, tapi semuanya itu dilakukan untuk menolong manusia. Maka selama 2000 tahun itu seluruh para nabi bernubuat, seluruh perjanjian lama itu berisi histori, berisi sejarah, berisi budaya. Tapi inti daripada semuanya itu adalah menubuatkan ciri-ciri anak laki-laki yang Tuhan janjikan itu. Dan setelah genap waktunya, pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki dari keturunan Yehuda, dari Maria, seorang perawan mengandung. Dia adalah keturunan Yehuda bernama Maria, anak Eliakim dan Ana. Lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem di kotanya Daud. Lalu mengungsi ke Mesir atas perintah Raja Herodes. Lalu pergi, pulang kembali. Tumbuh besar di Nazaret. Mati dan terpaku di Yerusalem di Kalvari. Mati selama 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga, dia menggenapi semua yang dilihat para nabi. Dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, seperti yang dikatakan Daud ketika tangan dan kakinya dipaku. Padahal ketika Daud menubuatkan itu, salib belum ada, karena Daud masih menjadi raja. Tapi Daud bisa melihat bahwa nanti anak laki-laki keturunanku itu akan dipaku di kayu salib. Tangan dan kakinya akan terpaku. Dia menunggangi keledai, dia memasuki Yerusalem, dia dianiaya, mengalami semua yang disebutkan para nabi. 300 ciri-ciri yang disebutkan para nabi, semua digenapi oleh dia tanpa meleset satupun. Itulah yang kita sebut Yesus yang digelari Kristus dari Nazaret. Tapi apakah tujuannya menggenapi semuanya itu? Apakah maksud Yesus Kristus ini menggenapi semuanya itu? Apakah tujuannya dia datang ke dunia? Mengapa dari seluruh orang yang pernah dilahirkan hanya dia yang menggenapi seluruh nubuatan itu? Sampai hari ini 5000 tahun sejak berdirinya kalender orang Ibrani, tak satupun yang dapat memenuhi seluruh kriteria Mesias selain daripada Yesus Kristus, dan tidak mungkin pernah ada lagi. Karena penyaliban sudah selesai. Penyaliban yang adalah hukuman Roma telah berakhir, karena Romawi pun telah diinjak-injak oleh gereja. Tetapi sekarang, mengapa hanya dia yang menggenapi? Apa tujuannya dia menggenapi? Apa arti, maksud dan tujuan dan makna yang terpenting Yesus Kristus menggenapi semuanya itu? Itulah poin ayat yang akan dijawab Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus Kristus menggenapi semua yang dinubuatkan para nabi itu hanya satu, agar kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita dijanjikan hidup yang kekal? Karena memang kita sejak semula dicipta untuk hidup yang kekal.
tapi hidup yang kekal itu telah rusak oleh karena dosa. Maka Yesus Kristus agar mengembalikan kita kembali kepada hidup yang kekal, dia harus menyelesaikan dosa. Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah, dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Apa itu hatah? Hatah adalah hutang. Maka hutanglah yang membuat manusia tidak memperoleh hidup yang kekal. Berhutang apa manusia kepada Allah sehingga manusia tidak beroleh hidup yang kekal? Berhutang kasih. Kegagalan nenek moyang kita Adam dan Hawa untuk mengasihi Allah lah yang membuat kita berpisah dengan hidup yang kekal di dalam ketidaktaatannya. Kalau ketidaktaatan, kalau hutang kasih yang membuat kita berpisah dengan hidup yang kekal, lalu bagaimana Yesus Kristus mengembalikan kita kembali kepada hidup yang kekal? Kegagalan Adam, ketidaktaatan Adam, dan hutang Adam mengasihi Allah menghantarkan kita kepada kematian. Maka Yesus Kristus agar mengembalikan kita kembali kepada Allah, dia melunasi hutang kita melalui kesempurnaan kasih pengorbanannya di atas Kalvari. Oleh karena ketidaktaatan Adam itu memimpin kita kepada kematian, tapi ketaatan Yesus Kristus sebagai Adam kedua memimpin kita kepada kebenaran dan kepada kehidupan. Maka dikatakan oleh kitab suci, melalui salib ia membakukan surat hutang dosa kita. Apakah hutang dosa kita? Hutang kasih. Karena Adam tidak mampu mengasihi Allah, maka berpisah kepada hidup kekal. Maka Yesus Kristus mengasihi Bapaknya sempurna sampai mati di Kalvari. Maka ketika dia mati, itu adalah tanda bukti kasihnya yang sempurna dan yang tak bercacat. Maka dengan kesempurnaan kasihnya itulah hutang kegagalan kita semua dilunasi oleh dia. Maka ketika ia mati di salib, kematiannya membelah tabir bait suci dan kematiannya merobek tirai ruang kudus dan ruang maha kudus. Ketika ia berseru, tetelestai, sudah selesai. Maka ketika dia mengatakan hal itu, tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Maka melalui kematiannya, hutang manusia mengasihi Allah telah dilunasi oleh Yesus melalui keberhasilannya mengasihi Bapaknya sampai mati. Adam mengatakan, bukan kehendakmu tapi kehendakku. Dia makan buah pengetahuan itu. Tapi Yesus sebagai Adam kedua mengatakan, bukan kehendakku, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia melunasi apa yang dirusak oleh Adam, dan dia menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Adam. Tapi selain melunasi dosa, apakah yang dilakukan Yesus Kristus? Dia melakukan hal yang jauh lebih besar. Karena upah dosa adalah maut, maka ia harus menyelesaikan maut. Dia harus bisa mengalahkan maut itu sendiri. Bagaimana cara Yesus Kristus mengalahkan kematian? Dengan dia mati sebagai manusia, dia mengalami kematian. Dengan mengalami kematian, dia memasuki kematian. Dan ketika dia memasuki kematian, dia bertemu dengan kematian itu sendiri. Dan ketika dia bertemu dengan kematian itu, dia merusak, dia menginjak, dia memporak-porandakan dan menghancurkan kematian. Dan bukti bahwa Yesus Kristus menang atas kematian itu adalah ia mengeluarkan dirinya dari kematian pada hari ketiga. Yang artinya kematian itu tak sanggup menahan Yesus Kristus. Dan dia telah bangkit, disaksikan oleh 500 orang, disaksikan oleh para murid, bahwa Yesus itu telah keluar dari kematian dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Maka tujuan Allah menciptakan manusia untuk hidup yang kekal hanya dipulihkan kembali di dalam Yesus yang telah hidup itu. Kegagalan kita mengasihi Allah dilunasi oleh Yesus melalui keberhasilannya. Dan kematian yang menawan manusia telah ditaklukkan, telah diinjak, telah dirusak oleh Yesus Kristus. Maka kalau kita mau kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beroleh hidup yang kekal, maka datanglah kepada Dia yang telah menyelesaikan penghambat dan mengalahkan hambatan yang membuat kita tidak beroleh hidup yang kekal, yaitu dosa dan kematian.
Maka inilah alasan kenapa Yesus Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam kesempatan Injil yang lain, Kristus mengatakan, I'm the vine, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Karena siapakah yang bisa hidup selain Yesus Kristus di dunia ini? Adakah orang dengan kekuatannya bisa menghasilkan hidup? Adakah orang dengan kekayaannya memperpanjang umur? Adakah orang dengan kepintarannya bisa tetap hidup? Adakah orang dengan kehebatannya bisa memperoleh hidup? Tak seorang pun bisa tetap hidup kecuali dia, Yesus Kristus itu. Kalau orang oleh karena kekayaan, oleh karena kekuatan, oleh karena kebesaran, dan oleh karena kehebatan dia tidak memandang pada Kristus, tapi sejatinya ia menipu dirinya sendiri karena ia berpikir bahwa ia dapat menghasilkan sesuatu di luar daripada Yesus dalam tujuan pokoknya mengikuti Allah. Apakah yang dicari manusia? Apakah yang diinginkan oleh manusia? Dalam khotbah saya selalu menekankan, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari perempuan manapun engkau dilahirkan, di zaman manapun engkau hidup, di era manapun engkau terpimpin, baik orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, laki dan perempuan, hamba maupun tuan, semua orang di dunia ini dari zaman Adam hingga Maranatha, yang diperjuangkan manusia itu hanya satu, yaitu ingin hidup. Kenapa manusia ingin hidup? Kenapa manusia bekerja demi hidup? Kenapa manusia makan untuk hidup? Kenapa manusia cari uang, menumpuk uang bermiliar-miliar agar aman dan tetap bisa hidup? Dengan beli rumah, dengan beli mobil, dengan punya uang banyak, dia bisa aman dan merasa bisa tetap hidup. Orang-orang yang super kaya, ketika dia sakit batuk-batuk, dia langsung pergi ke Singapura mencari dokter terbaik agar batuknya tidak memimpin dia pada kematian. Ketika orang ingin bisa tetap hidup, ada masalah pada lemak-lemaknya, dia pergi ke dokter yang mahal untuk melakukan perawatan agar tidak kolesterol dan mati. Ada orang agar tidak cepat mati, dia cari suplemen, obat-obatan paling besar, paling kuat dan paling mahal agar dia bisa tetap hidup. Biologi ada itu merekayasa sesuatu demi kehidupan. Fisika ada itu merekayasa sesuatu demi mempermudah hidup. Kimia itu ada melakukan sesuatu demi mempermudah hidup. Semua ilmu pengetahuan di dunia ini adalah bagaimana manusia itu untuk bisa hidup dengan mudah. Xi Jinping ketika bertemu dengan Putin di parade militer di Tiongkok, mereka berdiskusi bagaimana menemukan obat-obatan agar manusia itu bisa tahan 5 tahun lebih tua dan tidak mati-mati. Orang kaya di Amerika Serikat berinvestasi pada perusahaan farmakologi agar dengan demikian mereka bisa temukan obat-obatan melalui riset and development untuk bisa mempertahankan regenerasi sel-sel manusia itu sehingga manusia itu tidak menua-menua dan tidak mati. Orang kaya di Saudi pun membakar uang untuk hal yang sama. Seluruh dunia ini berusaha mencari teknologi mutakhir. Korea menghadirkan operasi plastik agar usia 90 terlihat seperti 2 tahun. Mereka melakukan semuanya demi wajah yang kencang, mata yang tidak kendor, alis yang bagus, bibir yang mempesona dan macam-macam. Kenapa orang melakukan membakar uang begitu banyak? Demi bisa hidup dan tidak mati. Hidup yang dicintai manusia. Kematian yang dihindari manusia. Kalau hidup yang dicari manusia dan kematian yang dihindari manusia, apakah alasan manusia itu menolak Yesus Kristus yang hidup dan telah mengalahkan kematian itu? Tidak ada. Tidak ada alasan manusia menolak Yesus kalau dia mau hidup. Tidak ada alasan manusia menolak Yesus kalau dia takut pada kematian. Inilah yang membuat seluruh rasulnya Kristus tidak takut mati ketika mereka melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah melihat untuk apa aku takut pada kematian sedangkan Tuhanku telah mengalahkan kematian. Tak ada seorang pun murid di dunia ini yang rela mati demi gurunya. Bonaparte tak satu pun yang mau berkorban demi dia. Kongfucu tak ada yang mau berkorban demi dia.
Lao Tzu tak ada yang bisa berkorban demi dia. Aristotle, Plato, Thales, Strabo, orang-orang Yunani, tidak ada yang mau rela berkorban demi mereka. Kenapa? Karena mereka ingin hidup. Untuk apa aku mati demi kamu yang mati juga? Tapi murid Yesus, Markus ditarik kuda di Alexandria, Petrus mati martir disalib terbalik di Roma, Paulus dipenggal di Roma, Andreas Bartolomeus ada yang digergazi, ada yang disalib bentuk X, ada yang dimakan singa kepalanya, ada yang digoreng di minyak panas. Mengapa mereka semua rela mati konyol demi mengikut Yesus? Karena mereka melihat Tuhan yang mereka ikuti telah hidup. Maka kematian itu tak perlu kutakuti, sebab jika Allahku hidup dari mati, maka jikalaupun aku mati demi dia, aku akan hidup sebagaimana dia telah hidup. Jikalau dia membangkitkan dirinya sendiri, itu tidak mustahil. Apakah sebuah kemustahilan bagi dia untuk menghidupkan aku kelak pada akhir zaman? Karena mereka mengingat sabda Tuhan yang mulia, barang siapa yang percaya kepadaku, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman untuk hidup yang kekal. Inilah inti daripada eksistensi manusia. Maka dengan mengetahui ini semua, alangkah kasihannya manusia yang meninggalkan Tuhan. Dia berambisi mencari hidup tapi tak menemukan hidup. Dia berambisi mencari dan mengalahkan maut, tapi ia tak pernah menemukan maut yang ditelan. Tapi hanya Alkitab, hanya Injil yang bersaksi tentang Yesus Kristus yang berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Maka kuasa kematian itu tak ada lagi di dalam kita. Sebab apa? Kristus berdiam di dalam kita melalui iman dan sakramen-sakramen yang disediakan oleh gereja. Inilah kekayaan orang Kristen. Di dalam dia kita menjadi kaya yang teramat sempurna. Karena kita memiliki apa yang diinginkan dunia tapi tak dapat diberikan dunia, itu hidup. Kita bisa mengalahkan sesuatu apa yang tak bisa dikalahkan oleh dunia, itu maut. Melalui iman kita kepada dia. Sehingga kalau orang demi uang, demi harta, demi jabatan, demi laki-laki, demi perempuan, mereka meninggalkan Tuhan, itu orang yang amat teramat bodoh. Tidak mengerti mengapa mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak melihat sesuatu yang benar dan motivasinya juga tak benar. Orang kaya, orang besar, apalagi anak muda, mau jabatan, mau uang, mau laki-laki, mau perempuan, lalu engkau menjual Yesus. Kalau kamu meninggalkan Tuhan demi kekuatan, demi jabatan, demi apalagi macam-macam, apa yang bisa kamu dapatkan? Saya beritahu kamu satu tokoh yang besar, namanya Alexander the Great. Itu orang yang sangat kuat. Tak seorang pun yang pernah mengalahkan Alexander the Great dalam perang. Dia umur 20, bapaknya mati. Selama 12 tahun dia berperang. Tak satu pun yang bisa mengalahkan dia. Kalau dia tidak mati, mungkin Romawi tak bisa kalahkan dia. Dia memukul seluruh benua dengan gada bangsa Yunani. Napoleon itu orang hebat, tapi dia berperang dengan Inggris kalah. Tapi Alexander the Great tidak pernah kalah. Istananya besar sekali di Makedonia. Dia menguasai seluruh tanah Sinear dan menguasai banyak sekali peradaban di Timur Tengah. Siapa yang berani melawan Alexander the Great? Bahkan Alexandria, kota yang megah, perpustakaan terbesar di dunia yang pernah ada. Dan sampai hari ini tidak ada yang seperti itu. Juga dibangun, dipersembahkan kepada Alexander the Great. Dia menginjak Raja Darius. Dia mengalahkan dan menggulingkan bangsa Persia. Siapa yang bisa kalahkan Alexander yang agung itu? Tidak ada. Tapi kamu tahu bagaimana kisah hidupnya? Dia dari Makedonia berjalan mau pergi ke Alexandria. Dia harus melewati Yerusalem. Karena Yerusalem waktu itu tempat perdagangan. Dari sana pindah lalu kemudian melewati jalur Gaza, daerah tanah Kanaan ke barat daya. Dari sana dia mau menyeberang ke Alexandria. Tapi sebelum menyeberang ke Alexandria itu Mesir hari ini.
Makanya hari ini kalau Anda pernah ke Mesir, ada kota namanya Alexandria. Itu dibangun, dipersembahkan kepada Alexander the Great. Sebelum dia sampai sana, di Gaza, tiba-tiba dia demam tinggi. Demam tinggi sekali dan semua orang ketakutan. Waktu itu belum ada Paramex, Panadol, dan paracetamol, Lohanco, belum ada. Dia demam tinggi dan semua orang bingung. Dan akhirnya demam itu menghantarkan dia kepada kematian. Bayangkan, dia yang menguasai bumi kalah pada demam tinggi. Mati. Kekuasaan seperti apa yang mau kamu cari? Jabatan apa yang kau inginkan? Uang sebanyak apa yang mau kamu mau? Lihat, dia yang sudah punya semuanya itu mati. Dan hari ini masih mati. Kamu mau mati? Ikutlah dia. Kamu mau binasa? Ayo berlomba-lomba jadi kaya. Sampai meninggalkan Yesus, enggak apa-apa. Tapi akan mati sebagaimana dia mati. Bisa nggak dia pertahankan hidupnya? Enggak. Makanya Yesus bilang apa? Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Gak bisa anak muda. Kalau saya lihat anak muda ini kadang saya geram sekali. Kalau Cik Mehong bilang itu oon. Kenapa dia bilang oon? Mereka dengan gampangnya, halah semua Tuhan sama saja. Semua agama sama saja. Sama bagimu. Karena kamu tidak tahu apa-apa. Gak apa-apa lah aku mengawinkan diri demi perempuan yang kucintai ini. Untuk apa kamu mencintai tapi mati? Untuk apa kamu dapat perempuan cantik? Wahai laki-laki, perempuan cantik yang kau puja-puji itu akan membusuk sebagaimana engkau membusuk. Laki-laki yang kau puja-puja, wahai perempuan, juga akan mati sebagaimana engkau mati. Apakah artinya cinta? Apakah artinya hubungan? Apakah artinya keluarga kalau semua berakhir pada kematian? Tapi bukankah itu yang kita inginkan? Apa artinya semua yang kita buat di dunia ini kalau ujungnya adalah kematian? Tapi kalau ujungnya adalah hidup, semuanya itu akan berarti. Maka jangan tabur di dunia ini yang palsu. Taburlah yang benar di dalam kebenaran Tuhan. Agar kita hidup sebagaimana Tuhan itu hidup. Ada orang demi laki-laki, dia anaknya CEO, anaknya konglomerat. Lalu dia ajak, mari ikut saya, nanti nggak usah ikut Yesus. Dia iya saja, yang penting hidup mewah. Penting hidup enak. Yang penting kaya. Yang penting besar. Yang penting dipuji orang. Wah, kawin dengan konglomerat. Bangga. Begitu. Banyak yang bangga. Karena oon. Tidak tahu. The essence of the life itu apa? Nah, iblis itu menipu kamu dengan begitu. Kalau kamu bisa bertahan sampai pada kesudahannya, engkau akan diberi mahkota kehidupan, kata Tuhan. Yang di dunia ini, yang kamu lihat, saya di TikTok tuh scroll ya, ada orang, anak orang kaya di Jakarta, saling sindir-sindir dengan orang kaya lainnya. Oh, tas saya ini lebih mahal. Tas dia itu pasti palsu. Saya ini istri sah, dia bukan. Adu kekayaan, adu mobil, kasihan saya lihatnya. Udah tua bukan cari Tuhan. Pengen diakui, pengen dianggap hebat, pengen dicintai, pengen dipuji. Saya miris begini. Kalau dengan uangmu kamu pikir, itulah bukti bahwa uang tuh gak bisa beli kebahagiaan. Kalau uangmu bisa beli kebahagiaanmu, gak mungkin kau koar-koar. Orang yang koar-koar itu bentuk pemberontakan. Batinnya tidak berdamai. Orang mau jadi kaya cari apa sih? Ketenangan kan. Nah kalau dia bilang banyak duit tapi tidak tenang, apa gunanya?
Rasul Tuhan itu ketika digergaji, dia tuh tak mengatakan sembari dia digergaji. Dia mengatakan percayalah, percayalah. Bayangkan, orang mau digergaji udah mau putus atas bawah, dia masih mengatakan percayalah, percayalah. Ketenangan apakah itu? Ini enggak dalam aniaya loh, cuma disindir, memberontak-berontak. Hanya karena tidak mau kalah kaya. Itu yang dipuji anak muda sekarang. Oh, wajarlah dia sombong. Kesombongan pun jadi wajar. Wajarlah dia sombong, kan dia kaya. Marilah kita berlomba-lomba jadi kaya. Kamu mau jadi kaya untuk sombong berarti yang kamu kejar? Buat apa? Perempuan-perempuan, agar aku bisa cantik, hidungku ini, aduh aku lahir hidungku ini, kecil. Kalau aku dapat laki-laki yang kaya, aku bisa ke Korea ditambah panjang. Maka dia cari laki-laki kaya. Apapun itu enggak apa-apa, Tuhan itu enggak penting. Yang penting hidungku naik. Lalu dia dapat laki-laki bawa operasi plastik. Hidungnya menjadi panjang. Ditambah plastik-plastik di sini. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Padahal ketika dia mati itu kembali original. Itu enggak nambah. Enggak guna apa-apa. Lalu laki-laki demi perempuan berambisi banyak hal. Meninggal. Ya kamu bekerja untuk bisa sukses itu enggak apa-apa. Itu baik. Tapi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kalau kamu sampai meninggalkan Tuhan enggak ada artinya. Aduh kasihan deh. Kasihan itu enggak kira-kira gitu loh. Udahlah pengen hidup, mati enggak hidup. Buat apa? Cuma orang begitu banyak banget bangga. Saya pernah nasihati orang. Ngapain kamu ninggalin Tuhan demi ini semua? Dia bilang, karena kamu miskin aja kan kamu ngomong begitu. Dia bilang gitu kepada saya. Saya gak mau lagi tegur dia. Sampai suatu saat yang katanya mencintai dia, meninggalkan dia. Semua fasilitas tercabut. Dia juga kembali miskin seperti saya. Akhirnya dia datang menangis-nangis. Enak kan? Begitu. Kebahagiaan itu bukan status bendawi. Kebahagiaan itu status batin. Bukan benda. Untuk orang kaya sekali. Konglomerat. Punya private jet. Umur sudah tua. 70 tahun lebih. Dia mengatakan. Kenapa ya? Saya punya ini, punya itu. Why I'm not happy? Kenapa saya tidak bahagia? Kamu terlalu tua jadi bodoh. Kenapa? Kamu pikir kebahagiaan itu status benda. Kebahagiaan itu batin. Bukan benda. Dan yang menawarkan kebahagiaan batin itu siapa? Kristus. Marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Itu artinya apa? Ketika dunia menuntut kamu anak muda. Dunia menuntut kamu dengan status dunia ini. Orang kaya harus begini. Orang keren harus begini. Mobil harus merek ini. Ketika dunia menuntut kamu dan kamu lelah untuk bisa memenuhinya. Maka kamu harus ingat dia. Yang gak bisa diberikan oleh dunia ini. Ketika kamu lelah mengejar dunia ini. Waduh. Beristirahatlah di dalam dia dan belajarlah daripadanya. Agar kamu melihat reality hidup itu apa. Kalau hidup ini kita mengikuti prinsip hidup ini enteng. Orang bilang apapun ya udahlah terserah. Yang buat berat itu kan keinginan-keinginanmu. Yang buat hidupmu berat itu kan ambisimu. Ingin inilah, ingin itulah, apalah macam-macam. Ada perempuan baik-baik di sana, kamu mau cari yang di Korea. Ada perempuan cantik di situ yang baik hati, kamu pengen yang suka joget-joget di Belanda sana. Spek ini, fiturnya harus ada ini, macam-macam. Perempuan pun harus ada fitur, laki-laki pun harus begitu. Sekarang standar-standar TikTok tuh merusak orang. Karena TikTok tuh bisa orang bercerai loh. Karena apa? Suami yang baik adalah yang membelikan martabak jam 3 pagi.
Suami saya tidak begitu, berarti dia tidak sayang kepada saya. Maka marilah kita bercerai. Mohon maaf, orang gila itu. Kenapa seperti itu? Dia tidak mengerti. Tuhan tuh dia nggak mengerti. Makanya di luar Kristus itu, ya mungkin kamu sukses, kamu berhasil, kamu kaya. Mungkin ya, karena banyak di luar Kristus seperti itu. Tapi apakah kamu akan hidup? Tidak. Kisah orang kaya dan Lazarus itu, di dalam Lukas 16. Orang kaya itu makan di kursi mewah tiap hari. Bahkan dia memakai kain lenan halus berwarna ungu. Warna ungu di zaman Tuhan, itu adalah warna yang mahal. Entah kenapa sekarang bilang warna ungu itu warna janda. Apa hubungannya? Warna ungu itu warna mahal. Karena ungu itu sulit didapatkan. Itu harus didapatin dari senyawa tertentu dari kerang. Sehingga mahal sekali warna ungu itu. Itu warna kemuliaan Allah. Ungu. Bayangin, dia makan, enak terus. Bajunya aja mahal-mahal. Itu kayak sekarang orang bajunya aja, berapa bajumu? 20 juta. 20 juta. Satu kaos 20 juta. Ada 50 juta. Jas 100 juta. Ya gak apa-apa sih kalau ada duit. Tapi orang yang mengerti Tuhan gak akan begitu. Gak akan begitu. Dia enak-enak di bumi ini, tapi ketika dia mati, kemana dia pergi? Alam maut. Kebahagiaan dia di dunia, katakanlah dia hidup 100 tahun. Bahagia terus tiap hari. Ketika dia mati ke alam maut, bukan 100 tahun, selama-lamanya. Tidak sebanding. Cuma nafsu kita bergejolak, pengen yang ada cepet-cepet aja. Nanti akhir zaman tuh enggak perlu dipikirin. Ingat ya anak muda, kalau kamu dalam kemudaanmu tidak tertarik dengan Tuhan, hati-hati. Kalau kamu kalau ada orang ngomongin Tuhan tuh, kamu males, kamu enggak suka. Alah, udahlah, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu artinya membiarkan. Apa yang dibiarkan? Ya mereka, kita ya kita. Nah kalau kamu enggak mau berbicara tentang Tuhan, itu bukannya namanya toleransi. Itu namanya apa? Enggak tahu lah saya itu apa. Tapi yang pasti, itulah penipuan. Makanya anak muda, kamu harus cari Tuhan dulu. Kalau kamu enggak cari Tuhan dulu, aduh, mungkin kamu berhasil, mungkin kamu sukses, tapi inimu tidak akan pernah happy. Kamu mungkin tergoda orang lihat apa pamer di sosial media. Wih, apa itu mobil yang apa itu? Dibeli-beli orang itu. Aduh, yang pintunya apa? Yang McLaren. Kamu lihat, wah, masih muda. Ratusan miliar. Lalu kamu iri. Lalu kamu pengen begitu. Lalu ambisi seperti itu tanpa mengingat Tuhan. Kamu pikir orang seperti itu bahagia? Tidak. Ya, dia bahagia dari pujian orang. Tapi dari dalam dirinya dia itu enggak bahagia. Makanya sehidupnya sampai mati, pamer terus agar dia bisa tak bahagia. Jadi kebahagiaannya itu tergantung dari luar, bukan dari dalam. Itu seperti bunga bangkai yang bau, ditaburi parfum terus-terus berwangi. Tapi kebahagiaan sejati itu seperti jasmin dan bunga krisan, dari dalam dia wangi karena hatinya memang benar-benar ngerti Tuhan. Jadi kebahagiaan itu nggak tergantung yang di luar. Makanya anak muda nggak usah banyak gaya, ingin dicari orang, diakui orang. Itu penyakit anak muda zaman sekarang. Sehingga kemana-mana, oh kalau begini pakaian seperti ini akan dipuja, yang begini akan enak sekali, akan dipandang orang. Sampai dia nggak pikir hal-hal yang baik. Dia hanya pikir bagaimana memuaskan orang agar I'm happy. Kasihan lo dirimu itu. Kamu mati-matian ingin menyenangkan orang. Kamu mati-matian ingin memuaskan laki-laki. Kamu ingin mati-matian memuaskan perempuan.
Tapi kamu tak pernah mati-matian berjuang menyenangkan hati Tuhan. Lalu pasang story, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dari surga, kasihan ini anak. Hatinya dengan tindakannya beda. Bersyukur kalau masih mau cari Tuhan. Kalau enggak cari Tuhan ya gimana? Ada anak muda tuh ngomongin Tuhan tuh dianggap kayak aib gitu loh. Tabu. Ngapain sih ngomongin Tuhan? Bahkan saya punya murid di Jakarta. Ada 2 orang saya muridkan. Ini satu kampus dengan saya. Ini dulu duniawi sekali. Pikirannya wah pokoknya kaya. Setelah ikut saya dia ada berubah. Lalu dia berkumpul dengan teman-teman sebelumnya. Dan dia mulai ngomongin Tuhan. Teman-teman sebelumnya ngejek dia. Kamu sekarang kok ngomong Tuhan sih gitu. Nah kok ada orang begini. Orang ngomong Tuhan dianggap aib. Tapi orang ngomongin disco, baju perempuan yang terbuka-buka di sana, bangga sekali. Rusak kan? Tapi itu yang disukai dunia ini. Karena apa? Dunia nganggap itu keren. Itu yang dikejar anak muda jadinya. Karena apa? Dunia bilang ini keren, anak muda cari itu biar dibilang keren. Yang Tuhan bilang keren gak dicari. Tuhan bilang keren padahal ini gak dicari, itu gak ada peminatnya. Tapi dunia ini bilang ini lo keren lo, begini lo. Itu yang dicari. Tertipu. Bukan hanya kamu, saya pun pernah tertipu kok. Kita semua sama-sama belajar dan sama-sama tertipu. Tapi kalau kita sadar kita tertipu, kita harus keluar. Oh ternyata Tuhan, yang kau lakukan ini gak ada artinya. Ternyata hidup itu yang kau sendiri kok. Kematian itu yang hanya kamu yang mengalahkan. Maka Tuhan, yang kau lakukan sekarang kan demi hidup. Aku harus melekat dengan Engkau. Ternyata itu kuncinya. Hidup yang seperti itu, enak banget. Gak perlu dipandang, dipuji orang. Pokoknya kalau hatinya bahagia itu, mau dia naik gunung, mau dia turun, apa itu tenang, enak. Karena gak dibebani oleh tuntutan orang. Gak dibebani oleh tuntutan dunia. Dunia ini membebani kamu dengan tuntutan-tuntutan agar kamu sibuk, agar kamu terus melupakan Tuhan. Pasti itu. Kita disibukkan dengan apa yang gak penting. Termasuk pacaran. 24 jam seminggu. Mandi pun, di kamar mandi pun, dimanapun teleponan terus. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Saya heran. Kamu ngapain bawa HP mandi? Ini lagi teleponan. Kamu mandi teleponan. Oh iya, biar tetap update. Karena mereka apa? LDR. Jadi makan mandi pun harus tahu. Semua update. Makan apa pagi, siang, malam terus update. Kuliah pun tersambung di sini. Apa namanya? AirPods. Saya bilang, kalau kamu begini, kamu gak punya waktu sama Tuhan. Kamu gak lupa mengabari kamu makan apa, pakai baju apa, pakai parfum merek apa hari ini. Kepada pacarmu yang belum tentu milikmu itu. Tapi kamu gak pernah mengabari Tuhan bagaimana keadaanmu. Lebih excited jalan sama pacar daripada jalan sama Tuhan kan. Kenapa begitu? Nafsu. Daging. Lebih enak rasanya makan bersama pacar daripada makan sama bapak rohani, ya kan? Kalau makan sama pendeta tuh kayaknya takut gitu. Tapi makan sama pacar tuh lebih nikmat. Sambil memandangi wajahmu yang kucintai. Padahal itu bukan cinta. Entah apapun itu, gak tahu. Maka anak muda, ya karena saya juga masih muda, kalau kita diberitahu bahwa kita sedang tertipu, wake up, bangun. Bukan berarti kamu gak boleh kerja, gak boleh kaya. Ya bekerja aja, bekerja. Kamu kuliah dengan sungguh-sungguh. Cari uang. Tabung sebanyak mungkin.
Jangan boros, jangan hedon. Tapi motivasimu ya lihat motivasi yang benar dalam Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan juga. Tapi jangan lupa untuk berdoa demikian. Jadilah kehendakmu. Karena apapun dalam hidup kita ini, apa gunanya kalau kehendak Tuhan yang terlaksana? Tapi kalau kita lebih mengedepankan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang terlaksana bukan kehendak kita. Kita akan memandang dia sebagai musuh kita. Hanya karena dia tidak memberikan apa yang kita mau. Tapi kalau kita berdoa jadilah kehendakmu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita dengan rela menerimanya. Dengan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan membuat semuanya ini demi keselamatanku. Itu mindset ikut Tuhan itu. Bukan memaksa kehendak. Kamu boleh cerita, Tuhan, aku tuh butuh ini loh Tuhan. Tuhan, aku tuh seperti ini. Tuhan, aku tuh seperti ini. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itu perlu. Tapi di akhir daripada semua yang kamu minta, katakanlah dalam namamu jadilah kehendakmu. Dan Tuhan tolong aku untuk mengerti apa yang engkau kerjakan di balik semua yang kau izinkan. Kalau misalnya aku mau pisang, yang datang malah anggur. Kamu jangan marah-marah tapi tanya Tuhan, Tuhan mengapa anggur yang datang? Kamu pengen pacar orang Jerman, tapi yang datang orang Papua. Kamu harus tanya sama Tuhan, artinya apa? Jangan buru-buru benci dia. Ingat ya, Tuhan tak pernah salah dalam keputusannya, dosamu dan dosaku yang membuat kita salah memahami dia. Ingat itu. Tuhan tak pernah salah memutuskan apapun. Dosa di dalam diri kita inilah yang membuat kita salah paham sama rencananya dia. Makanya dalam kehidupan rohani kita meminta kepada Tuhan agar kita bisa mengerti apa yang dia sedang kerjakan. Dan itu gak mungkin bisa kita tahu tanpa keintiman dengan Allah. Kamu tahu kalau pacarmu ngetik iye, tanda tanya, berarti lagi ngambek. Kalau jalannya cepat, berarti lagi ngambek. Kalau begini, artinya makan ini. Entah apa-apa lah itu. Kamu ngerti? Tapi Tuhan pun bisa dimengerti melalui tanda-tanda rohani. Masalahnya bukan itu yang kita cari. Kita nggak cari. Jangan bilang, aku nggak memperoleh. Kamu nggak memperoleh karena kamu nggak mencari. Padahal Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Tidak sulit bagi Tuhan kasih kamu uang yang banyak. Kasih kamu wanita seperti apa, itu tidak sulit. Tapi kalau itu mencelakakan engkau, Tuhan gak akan kasih. Nah kalau kamu pikir itu baik, kamu gak mengerti maksud Tuhan dan keselamatan kamu akan lawan dia. Karena kamu lebih mengedepankan keinginan dagingmu, bukan kehendak Allah. Jadi ketika Tuhan menahan sesuatu yang dia tahu itu mencelakakan kita, dan kita ngotot ingin itu terus, celaka kita. Makanya mengerti kehendak Allah itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Makanya berjalan bersama Tuhan itu artinya mengerti kehendak dan maksudnya Tuhan. Bukan yang lain-lain. Oh ya Tuhan, apa ya artinya? Mengapa ya? Dan untuk bisa berjalan seperti itu butuh kerendahan hati. Untuk bisa mengerti bahwa memang Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Tuhan tak akan pernah menahan berkat yang baik kalau itu baik buat keselamatanmu. Kalau anaknya saja diberikan kepada dunia, apalagi yang ada di dunia ini. Tuhan tak pernah menahan yang baik kok. Anaknya saja dia berikan loh. Yang dia peluk dalam kekekalan, dia lepaskan untuk sementara waktu. Kalau itu dia berikan, Tuhan kok yang menciptakan semua yang kita sebut sebagai milik kita. Tuhan yang menjadikan semua, mana ada yang bisa dihasilkan dari manusia. Gak sulit bagi Tuhan menyediakan hal-hal yang receh-receh itu. Entah apalah yang dicari orang. Gak sulit. Tapi masalahnya Tuhan tuh sayang sekali dengan kita. I want you to be safe. Aku mau kamu selamat, itu doang. Aku hanya mau kamu selamat. Karena kalau kamu selamat, kamu ketemu dengan aku nanti di Firdaus, maka kebahagiaan yang tak pernah kamu bayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah dilihat mata, itu yang kuberikan bagimu. Tapi kita ini gak sabaran.
Kita hanya mau yang bisa diraba, yang bisa didengar. Kita tidak rindu dalam pengharapan kepada apa yang tak bisa dilihat oleh mata. Dan bahkan timbul dalam hati manusia tak pernah. Kalau kebahagiaan yang timbul dalam hati kita begitu nikmat, apalagi yang tidak pernah timbul. Cuma kita nggak cari itu. Nah itulah kita, bodoh-bodoh kita ini memang. Ditipu oleh iblis. Sehingga kita tidak menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan. Apalagi anak muda. Anak muda itu kalau kemudaannya digunakan their power, digunakan untuk ikut Tuhan, itu luar biasa. Tapi anak muda juga lah sumber semua ajaran sesat. Arius ketika melawan Athanasius. Siapa lagi? Macam-macam. Itu orang-orang muda itu. Makanya orang muda, kalau muda, tapi tanpa disertai dengan hati yang rendah, bahaya. Karena anak muda itu sumber ajaran sesat. Saking semangatnya dia, dibuat ini. Macam-macam. Karena apa? Hatinya belum diperbaiki. Bahkan yang paling bahaya itu dibungkus-bungkus dalam Tuhan. Itu bahaya. Makanya be aware anak muda. Jangan gunakan kemudaanmu ya. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, telah jatuh. Bahkan kalau 1000 kali pun kamu jatuh dalam dosa sehari. Lebih baik bagimu jatuh dalam dosa daripada putus asa. 3 kesombongan, 3 dosa yang paling bahaya. Yang tidak kelihatan itu apa? Kesombongan, putus asa, dan suam-suam kuku. Itu paling bahaya. Jadi kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu masih datang kepada Tuhan. Masih ada pengharapan. Daripada putus asa, jangan. Ada orang, banyak sekali dosaku, aku merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Kedengarannya rendah hati kali. Tapi itulah penipuan itu. Justru kalau kita semakin sakit, kita harus semakin datang kepada Dia. Yang membuat kamu merasa tidak layak, ya memang kita pada intinya memang kita tidak layak. Tapi yang mendakwa kamu untuk tidak mau datang kepada Tuhan itu si iblis. Agar kita tetap dalam kenikmatan dunia ini. Itulah jahatnya iblis itu. Dan kita semua tertipu. Kok aku merasa berdosa sekali, kok aku tidak mau datang ya sama Tuhan. Kedengarnya rendah hati. Tapi ternyata itu pemberontakan. Masa orang sakit nggak datang kepada dokter? Kedengarnya rendah hati kan, tidak layak aku sakit datang kepada dokter. Apa itu? Orang sakit ya pergi ke dokter. Nah dosa itu adalah luka, seperti perkataan Chrysostomus. Dan Kristus adalah obatnya. Ketika kita sadar kita dosanya banyak, luka kita banyak, kita harus datang segera kepada Tuhan agar kita sembuh. Bukannya malah menjauhi Tuhan. Itulah kerendahan hati yang palsu. Terdengar enak, terdengar mulia, ternyata mencelakakan. Iblis itu tidak tipu kita lagi dengan jangan berbohong, jangan berzina. Enggak, udah basi itu. Dia menipu kita dengan hal-hal yang terlihat halus. Karena dosa itu halus dalam diri kita. Tidak terdeteksi. Yang bisa mendeteksi itu hanya Roh Kudus. Makanya tiap hari luangkan waktumu agar Roh Kudus mengkoreksi kita. Sebentar lagi kita akan menerima rahmat yang besar, yaitu perjamuan suci yang melaluinya kita bersatu dengan Tuhan melalui tubuh dan darahnya. Ingat, sebelum kamu menerima nanti, akui dosamu di hadapan Tuhan. Agar tubuh bejana yang hina ini dapat menjadi tempat yang dilayakkan bagi harta rohani di dalam diri kita. Gak ada Tuhan seperti Tuhan orang Kristen. Tuhan orang lain, aku kasih kamu surga, bidadari tiap hari. Aku kasih kamu surga, mantap-mantap tiap hari. Aku kasih kamu surga, rumah besar, lantai, begini-begini. Bahkan orang Kristen pun ada yang pikirannya begitu. Masih udah pikirin surga pun tapi masih duniawi banget. Nanti di surga lantainya emas. Mana ada emas di surga? Buat apa emas? Kamu mau jualan kah di sana? Ada emas, ada berlian. Di surga itu tidak butuh emas. Itu semua penggambaran di kitab Wahyu, itu penggambaran kemuliaan surga itu. Tuhan-Tuhan lain menjanjikan kamu ke tempat begini-begini. Tapi hanya Tuhan orang Kristen yang bilang apa? Aku mau diam di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Ada enggak Tuhan yang seperti itu? Gak ada. Pacarmu cuma bilang,
I'm here 24/7 for you. Saya di sini sayang, setiap hari menemanimu. Tapi dia nggak bisa memuaskan batinmu loh. Dia memang ada bersama, sepatumu pun diikat sama dia. Mungkin dia ada tiap hari. Tapi nggak pernah pacarmu bilang, aku mau tinggal di dalam kamu. Kenapa? Nggak bisa dia. Hanya Tuhan yang bisa bilang, aku mau tinggal di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Caranya bagaimana? Ini. Dia berdiam di dalam kita. Dan kita di dalam dia. Itulah kasih itu. Theosis. Bersatu dengan Allah di dalam rahmat. Itulah kekayaan kita. Maka anak muda, sebagai penutup saya mau katakan bahwa hidupmu itu akan sia-sia kalau kamu di luar Tuhan. Maka carilah Tuhan terlebih dahulu agar kamu hidup sebagaimana Tuhan telah hidup. Kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu.